Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke, di sini aku bakal bahas tentang menentukan diagnosa kehamilan. Nah, ini sering banget ya teman-teman keluar di soal UKOM ataupun mungkin soal-soal kebidanan lainnya. Oke, jadi ini tuh kayak ini loh teman-teman, bahas kayak tanda tidak pasti hamil, tanda mungkin hamil, dan tanda tidak pasti hamil. Di sini aku bakal share ke teman-teman cara mudah untuk membedakannya. Oke? Oke, seperti biasanya teman-teman, sebelum masuk ke materi maupun soal, jangan lupa buat follow Instagram aku, TikTok aku, dan jangan lupa subscribe dan like channel YouTube aku. Oke? Oke, langsung aja ke materinya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, sebelum masuk ke soal, aku selalu bilang ke teman-teman kalau aku bakal share dulu tentang materinya, biar kalau teman-teman menemukan soal model apapun, teman-teman itu nggak cuma cap-cip-cup atau nggak cuma silang-silang, asal silang aja, tapi benar-benar paham gitu ya teman-teman. Oke, jadi untuk ciri utama kehamilan adalah yaitu ibu mengalami mual, muntah, pusing. Biasanya kan kayak gitu ya kalau ada ibu hamil, morning sickness gitu ya di pagi hari. Terus kemudian ketika melakukan PP test itu tuh hasilnya positif. Nah, PP test ini kepanjangannya adalah plano test atau biasa juga disebut dengan gravidac test. Kalau misalnya di soal ada gravidac test ibu positif, ini sama aja dengan PP test ya teman-teman. Terus selain itu, ciri utama kehamilan yaitu terlambat menstruasi. Jadi ketika mengalami ciri-ciri ini biasanya kan apa aku hamil ya gitu. Mikirnya kan gitu ya. Oke, di sini paham ya. Sampai sini oke, lanjut ya. Oke, di sini aku bakal bahas satu-satu tentang tanda kehamilan. Jadi tanda kehamilan itu tuh ada 3. Ada tanda tidak pasti atau tanda presumtif ya, terus ada tanda mungkin, kemudian ada tanda pasti atau tanda positif. Gimana sih cara membedakannya? Oke, kita ulas satu-satu ya. Untuk tanda tidak pasti atau tanda presumtif, namanya aja tanda tidak pasti ya. Untuk pengertiannya apa sih pengertian dari tanda tidak pasti atau tanda presumtif kehamilan? Yaitu perubahan fisiologis yang pada umumnya ditemukan pada ibu hamil, biasanya berupa keluhan yang bersifat subjektif. Misalnya ya, di soal dikatakan gini, ibu mengatakan sudah 3 bulan tidak menstruasi. Terus lagi, ibu mengatakan sering mengalami mual muntah pada pagi hari, gitu ya teman-teman. Terus contoh lagi, amenore, tidak menstruasi, mual muntah atau morning sickness, terus sering buang air kecil. Kan kalau misalnya ya ibu tidak menstruasi, mungkin kan bisa jadi karena si ibu perubahan hormon, karena mungkin ibunya pakai kontrasepsi atau karena efek sampingnya gitu ya teman-teman. Terus sering buang air kecil, kan ini kan namanya tidak pasti ya teman-teman, belum tentu si ibu ini hamil gitu ya. Jadi tahu ya bedanya ya teman-teman, kalau tanda tidak pasti itu lebih bersifat subjektif. Ini ya cirinya seperti ini untuk membedakannya. Ketika menemukan kata-kata ibu mengatakan bla 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 gini-gini, berarti ini termasuk tanda tidak pasti atau tanda presumtif hamil. Gitu ya teman-teman, sampai sini paham ya. Oke, selanjutnya ke tanda mungkin hamil. Apa pengertiannya? Pengertiannya yaitu perubahan fisiologis dan anatomis selain gejala tidak pasti hamil yang terdeteksi melalui pemeriksaan fisik oleh bidan ataupun dokter. Gitu ya teman-teman. Iya, bentar, kayaknya aku salah deh ini. Tanda mungkin, tanda pasti. Bentar. Oke teman-teman, sorry barusan ke skip ya videonya. Jadi lanjut ya. Untuk tanda mungkin hamil, untuk pengertiannya adalah perubahan fisiologis dan anatomis selain gejala tidak pasti hamil yang terdeteksi melalui pemeriksaan fisik oleh bidan ataupun dokter atau pemeriksa. Untuk contohnya yaitu plano tesnya positif, terus adanya pembesaran uterus atau rahim, kemudian ada
Braxton Hicks atau Hicks palsu yang terjadi karena peregangan dari myometrium karena pembesaran perut. Kemudian ada tanda Hegar, tanda Chadwick, ada Goodell's, dan tanda Piskacek. Jadi di sini tuh gini loh teman-teman. Kalau tanda mungkin hamil itu kenapa planotes masuk ke tanda mungkin hamil, kan ini udah diperiksa. Iya, karena tanda planotes ini kan yang dicek kan kadar HCG ibu ya teman-teman. Kadang tuh ada kasus ibu yang HCG-nya tinggi, mikirnya itu hamil, tapi kadang ada juga yang ternyata itu ciri dari mola atau ciri dari kista. Kadang beda-beda ya teman-teman. Kita harus bisa identifikasi dari ciri-ciri tersebut. Kemudian ada pembesaran uterus atau rahim, kan belum tentu ya uterus atau rahim besar itu hamil gitu. Terus ada lagi tanda-tanda seperti Hegar, Chadwick, Goodell's, dan Piskacek. Nah ini akan aku jelasin satu persatu di next slide ya teman-teman. Ini oke, jadi paham ya untuk tanda tidak pasti kan yang bersifat subjektif tadi. Kemudian untuk tanda mungkin tuh ini planotes, Braxton Hicks, tanda-tanda Chadwick, Goodell's, dan lain-lain. Ini ya. Oke, aku jelasin satu-satu aja ya. Untuk yang pertama, tanda mungkin hamil yang tanda Hegar ya teman-teman. Tanda Hegar itu yaitu pelunakan dan kompresibilitas ismus serviks sehingga konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak di daerah ismus. Jadi intinya tuh kondisi ismusnya menjadi lunak dan mudah tertekan gini ya teman-teman. Kalau misalnya di soal menemukan kondisi ismus menjadi lunak dan mudah tertekan, tanda apakah itu? Berarti tanda Hegar ini ya teman-teman, tanda Hegar. Oke, kemudian ada tanda Chadwick. Apa itu tanda Chadwick? Yaitu perubahan warna menjadi biru atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks. Intinya adalah warna biru atau ungu pada vulva. Jadi kalau aku ingatnya gini teman-teman, tanda Chadwick, cat ya, cat itu kan berwarna ya. Jadi aku ingatnya oh iya kalau cat itu berwarna berarti tanda kebiruan atau keunguan pada vulva, vagina, dan serviks gitu ya teman-teman. Cara untuk menghafal mungkin teman-teman punya jembatan keledai lain juga bisa. Kemudian selanjutnya ada tanda Goodell's. Apa itu? Tanda Goodell's yaitu pelunakan serviks yang tadinya sekeras ujung hidung, kondisi tidak hamil ya. Kondisi tidak hamil itu sekeras ujung hidung. Coba teman-teman bisa palpasi ya hidung teman-teman masing-masing. Tadinya sekeras ujung hidung, terus ketika sudah kondisi hamil itu seperti bibir. Kan lebih lunak gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa ya bedainnya ya. Tanda Hegar, tanda Chadwick, tanda Goodell's, terus selanjutnya ada tanda Piskacek. Apa itu? Pembesaran uterus ke salah satu arah sehingga menonjol ke arah pembesaran perut. Bisa ya dibedakan ya tadi ya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian tanda pasti atau positif hamil. Tadi kan kita sudah membahas tentang tanda tidak pasti hamil, kemudian tanda mungkin hamil, kemudian yang ini adalah tanda pasti atau positif hamil. Apa itu? Yaitu bidan ataupun pemeriksa dapat merasakan atau mendengarkan adanya janin di dalam uterus atau rahim. Jadi di sini bidannya itu melakukan pemeriksaan, misalnya auskultasi, palpasi gitu ya. Contohnya bidan mendengar denyut jantung janin atau DJJ melalui pemeriksaan auskultasi, misal pakai linek ya, kedengeran DJJ-nya gitu ya. Terus bidan atau pemeriksa ketika melakukan palpasi itu beraba bagian-bagian janin, teraba gitu, ada bagian-bagian janinnya. Terus janin terlihat melalui pemeriksaan USG, ketika di USG oleh dokter SPOG itu kelihatan ada bentuknya janinnya dan lain-lain. Terus bidan merasakan gerakan janin gitu ya. Jadi tanda pasti atau positif hamil tuh seperti ini contohnya. Jadi ketika planotesnya positif, apakah si ibu itu pasti hamil? Belum tentu ya teman-teman, karena banyak juga ya beberapa diagnosa
kebidanan yang lain yang HCG-nya positif, tapi ternyata si ibu belum tentu hamil gitu ya teman-teman. Untuk memastikannya adalah dilakukan pemeriksaan oleh bidan, kemudian dicek melalui USG, seperti itu ya teman-teman. Dari ketiga itu teman-teman bisa bedain ya pastinya ya gitu. Terus sorry teman-teman, ini slide-nya ke ada nyempil abortus nih, sorry ya teman-teman, abaikan aja ya ini ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Oke. Kalau teman-teman seperti biasanya ya, aku selalu ngingetin teman-teman ketika ada soal panjang ya, ada soal panjang seperti ini, teman-teman baca langsung pertanyaannya ya, karena ini kita bahas bareng-bareng. Aku baca ya teman-teman dari soalnya terlebih dahulu ya. Oke, buat teman-teman bisa di skip dulu kalau yang pengen coba jawab ya. Oke, apakah tanda tidak pasti hamil pada kasus tersebut? Oke, kita baca. Nyonya B, usia 28 tahun, datang ke praktek mandiri bidan, mengaku terlambat haid selama 4 bulan. Nyonya B mengatakan merasakan tendangan di perutnya. Ini adalah kehamilan yang ketiga dan belum pernah abortus. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 85 kali per menit, suhunya 36,6, kemudian vulva terlihat warna biru, dan pemeriksaan Gravidex test positif. Pemeriksaan DJJ 145 kali per menit, teraba bagian-bagian janin. Oke, kita cari ya tanda tidak pasti hamil pada kasus tersebut. Yang opsi A, vulva terlihat warna biru. Ini kan termasuk tanda apa teman-teman tadi? Chadwick ya. Chadwick. Berarti tanda Chadwick itu kan masuk ke tanda mungkin hamil. Berarti yang opsi A bukan ya teman-teman, bukan. Kemudian yang opsi B, terlambat haid 4 bulan ya. Ini ibu mengaku terlambat haid selama 4 bulan ya. Benar ya teman-teman, yang berupa subjektif. Ibu mengatakan dia terlambat haid 4 bulan. Ibu mengatakan mual muntah, ini masuk ke tanda tidak pasti hamil gitu ya teman-teman. Oke, opsinya adalah yang B. Kemudian kita bahas yang opsi C dan D. Opsi C, DJJ 145 kali per menit. Ini masuk kemana? Ini masuknya ke tanda pasti hamil, karena kan bidan melakukan auskultasi, terdengar adanya detak jantung janin ya, seperti yang tadi udah aku paparin. Kemudian yang opsi D yaitu teraba bagian-bagian janin ya, teraba bagian-bagian janin ketika bidan melakukan palpasi teraba bagian-bagian janin, berarti ini tanda pasti gitu ya teman-teman. Berarti soal yang pertama adalah jawabannya adalah opsi B. Oke, next. Soalnya masih sama, sengaja aku bikin masih sama karena biar teman-teman bisa gampang untuk bedainnya gitu ya. Oke, soalnya adalah apakah tanda mungkin hamil pada kasus tersebut? Tanda mungkin hamil dari kasus tersebut apa? Ya, tanda mungkin. Oke, kita lihat dari opsinya. Opsi A, ibu merasakan tendangan di perutnya. Kalau berupa perkataan kayak gini, ibu merasakan bla bla bla, seperti yang tadi aku bilang, ini termasuk subjektif ya teman-teman, berarti masuk ke tanda tidak pasti, berarti bukan ya opsi A. Kemudian untuk opsi B, terlambat haid 4 bulan. Terlambat haid 4 bulan ini ya, ibu mengaku terlambat haid 4 bulan, berarti tanda tidak pasti, berarti opsi B bukan. Kemudian yang C, DJJ 145 kali per menit, ini hasil pemeriksaan bidan mendengar detak jantung janin terhitung 145 kali per menit, berarti ini tanda pasti, berarti bukan ya, karena yang ditanya adalah tanda mungkin. Oke, opsi D adalah pemeriksaan PP test positif. PP test positif masuk ke tanda mungkin hamil gitu ya teman-teman, gampang banget ya. Berarti soal nomor 2 adalah jawabannya yang D gitu ya. Oke, next. Soal selanjutnya, soalnya masih sama lagi. Untuk teman-teman bisa di skip dulu, bisa coba kerjain dulu. Kemudian, apakah tanda pasti hamil pada kasus tersebut? Tanda pasti hamil. Oke, kita cek satu-satu ya. Opsi A, teraba bagian-bagian janin. Benar ya, karena ini
dipalpasi misalnya oleh bidan ya, teraba bagian-bagian janin, berarti opsi A, langsung aja gitu ya teman-teman. Yang opsi B kita lihat lagi, terlambat haid 4 bulan. Apa teman-teman tadi? Terlambat haid 4 bulan berarti tanda tidak pasti, bukan ya? Vulva terlihat warna biru. Terlihat warna biru ini masuk ke tanda Chadwick. Chadwick itu adalah tanda mungkin, berarti bukan ya. Kemudian pemeriksaan PP test positif. PP test positif tadi apa teman-teman? Masuk ke tanda mungkin hamil, berarti bukan ya. Berarti soal nomor 3 adalah opsi A. Gampang banget kan kalau udah tahu konsepnya. Oke, ini di slide terakhir. Gini teman-teman, sebenarnya kayak gitu tuh nggak usah terlalu dihafal ya teman-teman, tapi kita paham konsepnya. Ketika paham konsepnya, kita dipertemukan dengan soal yang model apapun, kita gampang untuk menjawabnya gitu ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, teman-teman tetap harus semangat, terus belajar ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat kedepannya. Oke, jangan lupa ya teman-teman, sekali lagi buat follow Instagram aku, TikTok maupun jangan lupa subscribe channel YouTube aku untuk terus update informasi ataupun video-video terbaru dari aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.